Iya, semua sayang Ole. Ya termasuk gue. Gue kan sebenarnya kemarin ini masih bilang seenggaknya sampai akhir musim gitulah ya. Seenggaknya sampai akhir musim dilihat Ole dapat apa. Atau mungkin di pertengahan musim kalau MU bener-bener udah bobrok lah ya. Cuman ini bener-bener gimana ya, kalah sama rival terberat, rival dalam secara sejarah, rival paling bersejarah, rival paling bebuyutan di kandang sendiri, dan kalahnya itu luar biasa telat, dan mainnya MU luar biasa buruk. Nggak dapet gol tapi dapat kartu banyak, kartu merah 1, kartu kuning banyak. Ya gue capek. Tentu aja gue sayang Ole. Cuman untuk sebagai pelatih gue pikir ya mohon maaf, cukup. Ini bener-bener memalukan. Kalau gue bilang ini bener-bener memalukan, malu, gue itu malu. Ya gue pikir semua Red Army di dunia ini pemain MU semua yang berkaitan dengan MU, gue pikir ini bener-bener sangat terpukul dan sangat bener-bener ada di bawah ini. Ya tak terkecuali tentu saja Ole mungkin ya salah satu yang paling terpuruk. Dan ya dia menyadari itu. Jadi kalau gue pikir, kalau gue mungkin ya udahlah, main di kandang sendiri ini. Dan kemarin itu half time itu ribuan supporter MU pulang. Half time kan 4-0 itu. Ribuan pemain fansnya MU itu pulang. Dan ini jarang terjadi, guys. Ini jarang banget terjadi. Bahkan kalau sepanjang gue suka sama MU ya, gue baru kali ini melihat supporternya MU itu saat half time, saat babak pertama selesai berbondong-bondong ninggalin pertandingan, nggak mau lihat pertandingan di babak kedua. Kayak baru ini. Ya ini bukti betapa kecewanya mereka lah. Ya gue memahami sih mereka. Kalau ada yang bilang mereka fans kardus, kalau gue bilang enggak ya. Enggak semudah itu bilang. Kalau memang MU itu tim lo seharusnya menang, itu lo dukung, kalah pun lo dukung. Iya, mana ada supporter MU yang ngebuing pemain-pemain MU waktu bermain jelek. Mana ada. Selalu di stadion terus, nggak pernah mencaci maki pemainnya, pelatihnya. Bahkan Solskjaer nggak pernah dapat maki-makian. Pemain yang jelek-jelek apa, Fred mana nggak dapat maki-makian apa. Selalu didukung, selalu diberi applause. Setelah selesai pertandingan selalu diberi penghargaan dari para supporter itu. Cuman kan ya itu, semua itu kan ada batasnya. Lah ini kalau gue bilang ini limit kesabaran para fans MU, sebagian ya yang ada di stadion itu udah capek itu loh, udah sampai batasnya itu loh. Dan kalau ngomongin supporter secara global seluruh dunia, ya udah, gue pikir mungkin 99% Solskjaer dipecat, Ole dipecat, dan mereka semua sayang Ole, ya termasuk gue. Tapi mau bagaimana lagi, ini dia nggak bisa. Udah terlalu keterlaluan sih ini MU itu bener-bener. Dengan pemain yang ada sekarang, apa yang bisa diperbuat? MU bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain dengan pemain yang begitu mewahnya. Kalau gue bilang sih ini saatnya perubahan. Walaupun memang Ole belum akan dipecat dalam waktu dekat ini, seenggaknya sampai 3 pertandingan berikutnya sebelum jeda internasional. Ya itu kan karena ada intervensi dari Sir Alex Ferguson yang bemperin Solskjaer lah.
Sir Alex Ferguson bemperin si Solskjaer, memberi perlindungan. Ya seenggaknya tunggu sampai 3 pertandingan sebelum jeda internasional. Ya kalau Sir Alex udah ngomong gitu, ya yang lain cuman manut-manut aja kan. Ya itulah Sir Alex ya. Ya dan kalau gue pikir ya gue ya oke, gue setuju sama Sir Alex. Dan kita lihat 3 pertandingan ke depannya gimana. Ya kalau gue berharap sih ya konsisten MU. Solskjaer bisa memperbaiki performanya, memperbaiki performa anak buahnya. Jangan cuman saat tertekan aja lo main bagus. Ini Solskjaer kan kebiasaannya itu kalau pas lagi tertekan mainnya gila-gilaan. Begitu longgar lagi tekanan, mainnya kacrut. Ada tekanan lagi, hebat lagi. Masa bagaimana lo bisa juara dengan cara seperti itu gitu loh. Ya kalau 3 pertandingan ini menang ya, lawan yang paling dekat kan lawan Tottenham, terus lawan Atalanta, kemudian lawan City. Nah ini Tottenham away, Atalanta away, City kandang. Nah 3 ini kalau MU bisa sapu bersih, kemungkinan Solskjaer aman. Cuman ini batasnya cuma 3 ini. Ketika nanti MU menang 3 di pertandingan ini, menang terus. Tapi berikutnya kalau MU buruk, kalau setelah 3 pertandingan ini MU kembali kendor lagi 3 pertandingan, kita asumsikan 3 pertandingan ini MU menang ya. Terus tapi ternyata setelah itu MU kok kendor lagi. Itu gue pikir ya udah saatnya selesai. Saatnya Ole dipecat. Ole ya itu pokoknya semua sayang Ole. Ole tetap legenda MU, Ole tetap pahlawan kita sebagai Red Army. Cuman ya klub perlu perubahan. Dan gue pikir ya kalau memang setelah 3 pertandingan Ole nggak bisa memperbaikinya, saatnya Ole memberikan tempatnya untuk orang lain. Ya kalau gue gimana ya, ya itu tadi faktor kecapean gue itu ya jelas. Ini kenapa gue udah cukup. Padahal kemarin gue selalu bilang Ole stay, kasih kesempatan sama Ole. Ya ini batas gue itu ya karena lawan Liverpool guys. Lo lawan ini kan bukan hanya sekedar menang kalah. Ini kan soal gengsi antar kota ini, kota Liverpool dan Manchester. Ini sejarahnya itu kan panjang ini. Sebelum ada Manchester United dan Liverpool FC ini, kota Manchester sama kota Liverpool itu udah bersaing secara ekonomi. Dan keduanya punya klub sepak bola yang mumpuni, merembet ke situ. Ini faktor sejarah yang panjang. Dan ini di kandang sendiri ini benar-benar memalukan. Ini benar-benar memalukan. Dan ya mungkin kalau lawannya bukan Liverpool lah, yang lain lah, mungkin gue masih bisa tahan. Tapi ya cuman ya karena sekarang Ole masih diberi kesempatan ya sama manajemen MU, setidaknya menurut kabar itu setidaknya sampai 3 pertandingan ke depan sebelum jeda internasional. Karena Ole masih diberi kesempatan, gue berharap Ole bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik dan bisa memperbaiki performa anak buahnya, bisa membuat MU itu menjadi ya sebuah tim gitu loh. Sekarang itu MU itu main sendiri-sendiri, bukan sebuah tim. Mereka itu main sendiri-sendiri. Enggak ya namanya permainan sepak bola kan tim ya, secara kolektif. Yang paling utama kan itu. Pemain sebagus apapun lo secara individual, kalau lo main sendiri-sendiri, lo nggak akan kemana-mana. Lo lihat Ajax Amsterdam itu. Ajax Amsterdam itu punya apa mereka? Mereka nggak punya apa-apa, tapi mainnya gila-gilaan. Ya karena dia bisa secara kolektif
bermain secara kolektif, bermain benar-benar secara tim. Mereka tahu kalau bermain bola itu tim, bukan individu gitu loh. Kalau bermain individu ya bisa lo punya superstar, punya pemain yang bagus kayak MU itu, bisa diandalkan, bisa membuat perbedaan. Iya. Cuman kalau hari kan berganti, suasana berganti, keadaan berganti. Tidak semua pemain itu top perform terus, di atas terus, enggak. Pasti ada hari-hari ketika dia main jelek, dia lagi sial atau dan sebagainya. Itu kan hari-hari buruk itu kan pasti ada, nggak mungkin melulu lancar-lancar terus. Lah kalau lo ngandalin individu dan individu yang lo andalin itu buntu, ya selesai sudah. Tapi buat tim yang kolektif, yang mengandalkan kolektivitas, nggak ada masalah dengan satu pemain bintang macet, nggak ada masalah karena mereka sudah terbentuk secara tim, sudah benar-benar mereka berjalan, mereka bertarung dengan tim. Nggak ada masalah dengan ketika satu pemain andalan mentok atau lagi bermain buruk, nggak ada masalah. Seperti Ajax itu ya contoh yang sangat bagus kalau gue pikir, karena Ajax itu bener-bener, siapa sih yang kenal pemainnya Ajax? Kasarnya ya, gue jadi terkesima sama pelatihnya Ajax ini, Ten Hag. Nah kalau umpamanya ya kalau Solskjaer nanti diganti ya, kalau gue pikir bukan Conte atau apalagi Zidane ya, kalau gue Ten Hag atau ya Pochettino. Tapi Pochettino itu kan masih kayaknya sulit buat ngambil dia dari PSG. Kalau dia nggak, maksudnya kalau dia lancar-lancar diajar di PSG, kayaknya PSG nggak akan ngelepasin. Ya gue antara Pochettino atau Ten Hag itu sih. Ya tapi kalau nomor satu gue pikir Ten Hag sih yang paling bisa diraih, dan kalau gue emang paling cocok dia. Kalau dilihat dari permainannya Ajax ya, walaupun gue nggak ngikutin nggak nonton pertandingannya Ajax, tapi kan ya gue lihat lah cuplikannya, gue lihat sedikit cuplikannya, dan gue lihat skor-skornya, gue lihat statistiknya. Itu Ajax gila dengan pemain yang rata-rata pemain-pemain muda, dan bukan pemain yang terkenal gitu loh, bukan pemain bintang. Ya mudah-mudahan Solskjaer masih bisa memperbaiki MU, Ole masih bisa memperbaiki MU ya, mudah-mudahan ya. Ya kita lihat 3 pertandingan ke depan ya. Semua sayang Ole, termasuk gue. Mudah-mudahan Solskjaer masih mampu. Cuman kalau enggak ya udahlah. Ini kesempatan terakhir untuk Solskjaer ya. Good luck Solskjaer. Good luck Ole, manfaatkan kesempatanmu sebaik-baik mungkin, karena ini 99% Red Army di seluruh dunia sudah gerah dengan kondisi MU saat ini dan sudah ingin perubahan mereka. Oke, itu aja dulu. Salam dibobol, ngopi sih ndak gelisah. Oleh marai gelisah oleh.